Apa yang semesta ingin sampaikan kepada kamu terkait percintaan kamu? Gitu ya. Kalau yang aku lihat berdasarkan kartu-kartu ini, kata kuncinya adalah progres, perkembangan, suatu awal baru. Gitu ya. Jadi akan ada progres, akan ada perkembangan juga suatu awal baru untuk percintaan kamu, untuk percintaan kalian. Gitu ya. Nah, untuk setiap individu tentunya progres yang dimaksud akan berbeda-beda karena tiap orang mempunyai situasi yang berbeda-beda. Nah, untuk kalian yang sekarang ini pure single, dalam artian tidak ada dekat dengan siapapun, tidak ada pendekatan dengan siapapun, aku melihat ke depannya akan ada yang mendekati kalian. Gitu ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada lebih dari satu orang yang mendekati kamu, yang mendekati kalian. Karena di sini kita ada Page of Cups, ada King of Wands, ada Knight of Wands, ada Page of Pentacles, ada lebih dari satu orang gitu ya. Bisa saja 2, 3, atau bahkan 4 orang, tapi terlepas dari berapapun nantinya yang mendekati kamu, aku melihat ke depannya akan ada orang yang mendekati kamu karena mempunyai interest. Gitu ya, ada ketertarikan terhadap kamu. Nah, atau untuk beberapa lainnya, kamu yang akan mendekati orang lain setelah sekian lama kamu tidak ngobrol dalam konteks pendekatan, dalam konteks percintaan dengan siapa-siapa gitu ya. Jadi dari yang sebelumnya untuk beberapa waktu kamu benar-benar fokus ke pribadi kamu, ke kehidupan pribadi kamu, tidak fokus ke love life, nantinya kamu akan interest terhadap seseorang yang kemudian kamu akan mencoba melakukan pendekatan. Seperti itu ya, balik lagi tiap orang mempunyai situasi yang berbeda-beda. Gitu ya. Kemudian untuk kamu atau untuk kalian yang sekarang ini sedang dalam fase pendekatan atau pacaran gitu ya, aku melihat ke depannya akan ada langkah maju ke tahap yang lebih dalam. Gitu ya. Jadi untuk kamu yang sekarang ini sedang dalam fase pendekatan, kedepannya akan ada progres ke level pacaran. Yang sekarang sedang pacaran, kedepannya akan ada progres menuju pernikahan. Gitu ya. Dan untuk kamu atau untuk kalian yang sekarang ini sedang dalam fase yang berkonflik, tidak baik-baik saja, tidak komunikasi, dan lain-lain, intinya untuk kamu yang sekarang ini sedang tidak baik-baik saja dengan si dia, aku melihat ke depannya akan ada rekonsiliasi, akan ada perbaikan untuk hubungan kalian. Yang sekarang sedang putus akan berpacaran kembali, yang sedang tidak berkomunikasi akan berkomunikasi kembali. Seperti itu, gitu ya. Intinya ada perbaikan, ada progres, kemajuan, perkembangan, suatu awal baru gitu ya, karena kita juga punya kartu Page of Cups dan Page of Pentacles, di mana Page itu berbicara terkait a fresh new start gitu ya, suatu awal baru. Kita juga punya Ace of Pentacles, ada Ace of Wands, dan kita juga punya kartu Ace of Cups, di mana Ace itu berbicara terkait suatu awal gitu. Masing-masing ace itu kan dilambangkan dengan numerologi 1 gitu ya. 1 kan berbicara terkait suatu awal gitu ya, dan ada angel number 111 yang juga berbicara terkait a new beginning gitu. Jadi kalau misalnya belakangan kamu sering sekali melihat angel number 111 atau 1111, ini juga merupakan pertanda yang semesta kirimkan kepada kamu bahwa akan ada progres loh untuk percintaan kamu gitu. Di sini sarannya adalah untuk stay hopeful, dalam artian apabila kamu sekarang ini cukup pesimis, cukup sedih, cukup bingung karena merasa percintaan kamu stuck, tidak berkembang, kamu merasa percintaan kamu bermasalah, maka di sini disarankan untuk stay hopeful, untuk tetap optimis, untuk tetap percaya bahwa ini tidak permanen, situasi yang tidak baik ini tidak permanen, hanya sementara dan akan membaik. Gitu. Walaupun memang lebih mudah untuk bicara saja, lebih mudah untuk bilang optimis ya, lebih mudah untuk bilang jangan patah semangat ya dibanding melakukannya. Tapi nggak apa-apa untuk dicoba dilakukan, nggak apa-apa untuk dipraktekkan, untuk diimplementasikan
gitu ya. Jangan lupa juga berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada semesta, untuk minta dikuatkan, minta diberi petunjuk, minta tolong dipermudah jalannya, gitu ya. Nah, untuk kamu yang nantinya dihadapkan dengan lebih dari satu orang, kamu dihadapkan dengan pilihan, kan pada akhirnya kamu harus memilih satu dari semua pilihan yang ada, gitu kan. Nah, jangan sampai salah memilih. Caranya adalah pahami karakter dari setiap orang. Kenali secara mendalam dulu. Dalam artian selagi memang belum ada komitmen apapun, kita kan bebas ya untuk berbicara dengan siapapun, untuk dekat dengan siapapun. Selagi belum ada komitmen, belum ada status apapun, maka gunakan masa itu untuk benar-benar mengenali satu sama lain. Itu adalah cara atau step yang perlu dimaksimalkan dan digunakan agar tidak sampai salah memilih. Gitu ya. Aku melihat sarannya seperti itu, dan juga saran terakhir di sini adalah perihal fondasi hubungan. Fondasi hubungan dalam artian fondasi itu kan ibaratnya seperti ini. Kalau kita bicara gedung tinggi, gedung yang tinggi, kalau fondasi bawahnya itu kuat, maka ketika ada gempa bumi atau ada angin kencang, karena dia fondasinya kuat, dia tidak akan mudah rusak, tidak akan mudah rubuh. Tapi sebaliknya, kalau fondasinya lemah, maka ada goyangan sedikit saja, bangunan ini bisa dengan mudah rusak atau rubuh, gitu kan. Nah, sama dengan hubungan. Kalau fondasi hubungannya kuat, maka ada permasalahan segimanapun, hubungan akan lebih memungkinkan untuk survive, untuk bertahan. Sebaliknya, kalau fondasi hubungannya lemah, permasalahan kecil saja bisa sangat merusak suatu hubungan, gitu. Nah, jadi evaluasikan kembali fondasi hubungan kalian. Fondasi hubungan itu seperti sudah seberapa paham sih dengan satu sama lain, sudah seberapa trust sih, sudah seberapa percaya sih terhadap satu sama lain, komunikasi sudah efektif belum sih atau belum. Nah, fondasinya dievaluasi, diperhatikan kembali. Kalau sudah kuat, maka bagus, dipertahankan. Kalau bisa dikembangkan, tapi kalau dirasa masih belum kuat, maka diperbaiki. Seperti itu ya. Aku melihat pembacaan atau reading hari ini seperti itu ya.